Sejarah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada masa sesudah 1900, kerajaan-kerajaan yang ada di NTT pada umumnya telah berubah status menjadi Swapraja. 10 diantaranya berada di Pulau Timur dan 15 lainnya berada di Pulau Sumba. Kemudian 9 berada di Pulau Flores dan 7 berada pada Pulau Alor Pantai. Swapraja itu masih terbagi lagi menjadi bagian-bagian yang wilayahnya lebih kecil yang disebut Kafatoran. Kemudian wilayah NTT dikuasai Portugis dalam rangka mengambil alih rempah-rempah di Nusantara. Saat itu suku Bunak adalah salah satu suku di NTT yang terkenal dengan rempah-rempahnya. Portugis pun memanfaatkan hal itu dengan melanjutkan tanam paksa dan monopoli perdagangan di NTT. Namun akhirnya Belanda berhasil menyingkirkan Portugis dengan merebut benteng Portugis di Solo pada tahun 1913. Kemudian pada tahun 1735 Belanda berhasil mengadakan perjanjian dengan raja-raja di Timor, Solor dan Sumba yang berakhir dengan diberikannya monopoli perdagangan bagi Belanda dan pengakuan kedaulatan Belanda. Meskipun begitu, sengketa Belanda dan Portugis masih terus berlanjut sampai diadakan perjanjian Lisbon pada 10 Juni 1893 yang menentukan wilayah perbatasan. Kemudian kedatangan Jepang pada tahun 1942 otomatis mengakhiri pemerintahan Belanda di NTT. Pada masa pemerintahan Jepang, pemerintah di NTT tidak banyak berubah. Hanya beberapa istilah saja yang berubah setelah Jepang menyerah pada tahun 1945. Belanda kembali ke NTT untuk mencoba menguasai lagi, tapi upaya itu digagalkan oleh rakyat NTT. Pada 1946 diadakan konferensi Denpasar yang menghasilkan dibentuknya negara Indonesia Timur yang terdiri dari 14 daerah, dan 3 diantaranya adalah wilayah NTT, yaitu Sumba, Timur, dan Flores. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21/1950 dibentuklah Negara Administrasi Sunda Kecil, dan NTT menjadi bagian dari Sumba Kecil. Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1954, nama Sumba Kecil diubah menjadi Nusa Tenggara. Lalu berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, Provinsi Nusa Tenggara dibagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama yaitu Bali, kedua NTB, dan ketiga NTT. Kawasan di NTT terdapat objek wisata yang langka, bahkan diklaim satu-satunya di dunia, yaitu Taman Nasional Komodo di Manggarai Barat, 3 danau warna di Kalimetu Ende, dan tradisi berburu ikan paus di Lamalera. Selain itu masih banyak juga destinasi wisata lainnya yang ada di NTT. Berikut adalah universitas terbaik di NTT pada tahun 2023.
akhir-akhir ini mendapat banyak perhatian oleh wisatawan lokal bahkan internasional. Wajar saja karena NTT pernah dinobatkan sebagai destinasi terbaik di dunia versi Lonely Planet. Selain itu, keindahan alam dari NTT tidak perlu diragukan lagi. Dari pantai, gunung, hingga pedesaan, semuanya memiliki pesona tersendiri. So, teman-teman wajib banget menjadikan NTT sebagai wishlist destinasi liburan panjangmu. Nah, channel Ragam Cerita merekomendasikan 7 pilihan tempat wisata di Nusa Tenggara Timur yang memiliki keunikan tersendiri. Penasaran? Simak video ini sampai habis ya! Danau Kelimutu. Tempat wisata yang pertama adalah Danau Kelimutu. Danau ini dikenal sebagai Danau Tiga Warna, berada di Taman Nasional Kelimutu yang berlokasi di Desa Koanara, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende. Pulau Padar. Mengapa pulau ini menarik? Tentu saja, selain karena pulau ini merupakan wilayah Taman Nasional Komodo, pulau ini juga merupakan situs warisan budaya dunia yang diakui oleh UNESCO. Pulau Padar merupakan pulau terbesar ketiga di kawasan Taman Nasional Komodo. Pulau ini menyajikan pemandangan lautan biru yang dikelilingi oleh perbukitan. Lalu hadirnya hamparan pasir berwarna putih juga menambah pesona dari pulau ini. Cocok deh untuk teman-teman yang ingin berfoto dengan latar lautan biru yang estetik. Desa Wairebo. Desa Wairebo adalah desa tradisional yang terletak pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Berada di desa ini akan membuat teman-teman serasa di atas awan deh. Desa terpencil ini berada di Kabupaten Manggarai dan memiliki 7 rumah utama yang disebut dengan Baruniang. Bukit Warinding. Kalau teman-teman pernah menonton video klip Man Upon the Hill dari Stars and Rabbit, pasti sudah mengenal bukit ini kan? Bukit Warinding adalah salah satu kawasan perbukitan yang terletak di Desa Pambotajara, Kecamatan Pandawai, Sumba Timur. Pulau Meko. Pulau Meko atau Pulau Pasir Timbul Meko terletak di Dusun Meko, Kecamatan Witihama. Pantai Oesapa. Pantai Oesapa terletak di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Pantai Oetune. Pantai Oetune terletak di Oebelo, Amunaban Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan.